masyarakat merasa dilematis, tidak menemukan upaya-upaya hukum. Wujudkan dan praktekkan Pancasila dalam kehidupan politik, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, dan kebijakan-kebijakan publik secara nyata. Ketika saat ini bangsa Indonesia merayakan hari ulang tahun kemerdekaan ke-79, maka hayati dan praktekkan nilai-nilai dasar yang menjadi nyawa negara Republik Indonesia itu. Rakyat Indonesia menderita ratusan tahun akibat kezaliman penjajah. Sekarang kita yang menikmati bumi dan kekayaan negeri ini mestinya menghayati betul betapa pengorbanan mereka untuk Indonesia. Dan jangan kita sia-siakan, apalagi kita hianati. Di antara pejuang bangsa itu bahkan banyak yang tidak berpredikat pahlawan nasional. Bahkan gugur tanpa nama. Karenanya, jangan biarkan Indonesia saat ini nestapa, apalagi mati suri, karena raganya terlepas dari jiwanya. Korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, politik uang, politik transaksional, politik dinasti, utang negara, salah urus, dan penyimpangan dalam pengelolaan sumber daya alam, wujud dari pengkhianatan atas jiwa kemerdekaan Indonesia yang telah diperjuangkan dengan darah dan nyawa oleh para pejuang dan pendiri Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara sebangsa dan setanah air. Negara dengan seluruh elemen rakyat, wilayah, pemerintahan, dan kedaulatan sejatinya memiliki jiwa yang menjadi nyawa keberadaannya. Sebutlah tentang sejarah bangsa, ideologi negara, serta konstitusi yang mengandung jiwa, pikiran, dan cita-cita luhur kenegaraan. Negara dalam wujud aktivitas pemerintahan dan hak-hak dasar warganya bukanlah urusan ragad fisik dan tampilan wajah luar belaka. Usaha membangun negara pun harus menyentuh aspek-aspek yang fundamental yang menjadi fondasi utamanya. Di antara bait penting lagu kebangsaan Indonesia Raya yang selalu kita nyanyikan dalam posisi berdiri tegak ialah hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Mr. Supomo dalam pidato 31 Mei 1945 di BPUPKI menyatakan bahwa pembangunan negara bersifat barang yang bernyawa. Oleh karena itu, corak dan bentuknya harus disesuaikan dengan keadaan umum pada masa sekarang dan harus mempunyai keistimewaan yang sesuai dengan keadaan umum tadi.
yakni keadaan dan keistimewaan negara bangsa Indonesia. Negara harus senantiasa hidup, tidak boleh mati. Bangsa dari suatu negara mesti memiliki daya hidup agar mampu menjaga keberlangsungan negara. Negara tanpa nilai-nilai bermakna ibarat tubuh tanpa nyawa. Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 memiliki nyawa pada sejarah bangsa Indonesia. Perjuangan rakyat Indonesia dari fase ke fase telah memberi jiwa pada kepribadian bangsa. Lahirlah Bhinneka Tunggal Ika sebagai kredo yang hidup untuk bersatu dalam kemajemukan dan termaktub dalam lambang negara Garuda Pancasila. Nyawa utama negara Republik Indonesia adalah Pancasila. Pancasila digali dari rahim sejarah dan denyut nadi kehidupan bangsa Indonesia. Isinya mengandung nilai-nilai yang fundamental, yang sangat penting dan berharga bagi hajat hidup bernegara. Pancasila adalah dasar ideologi dan falsafah bangsa. Soekarno dalam pidato 1 Juni 1945 di Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI menyebut Pancasila sebagai filosofis Grundslag. Pancasila adalah fundamen, falsafah, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya ditegakkan, didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi. Pancasila disebut Bung Karno sebagai Weltanschauung atau pandangan dunia, yakni konsep dasar filsafat yang mengacu pada persepsi mengenai dunia luas, serta menjadi kerangka kerja tentang ide dan kepercayaan bangsa Indonesia dalam menafsirkan dunia dan berinteraksi dengannya. Pancasila menjadi rujukan utama yang menentukan misi, visi, arah, tujuan, dan cita-cita luhur negara Republik Indonesia. Agar perjalanan Indonesia mesti berada di jalur yang benar dan tidak salah arah, maka Pancasila harus menjadi dasar dan acuan ber-Indonesia. Jika Indonesia maju di segala bidang kehidupan, maka kemajuannya niscaya bertumpu di atas jiwa dan kepribadian Pancasila. Bukan kemajuan fisik dan kemajuan serba boleh berdasarkan hasrat orang per orang yang tidak sejalan dengan Pancasila. Nyawa Indonesia menyatu dengan nilai-nilai dasar konstitusi Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa dan untuk apa Indonesia harus merdeka? Para pendiri Indonesia dengan kebijaksanaannya merumuskan pikiran mendasar yang mengandung jiwa Indonesia merdeka. Pertama, bangsa Indonesia selalu sadar tentang hak untuk hidup merdeka.
bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Yang kedua, kemerdekaan adalah pintu gerbang menuju terwujudnya negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang ketiga, kemerdekaan Indonesia itu berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, yang didorongkan oleh keinginan luhur supaya pri kehidupan kebangsaan yang bebas. Dan keempat, negara Indonesia yang merdeka itu memiliki fondasi ideologi dan konstitusi yang kuat, yang berwujud suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima, dibentuknya pemerintah negara Indonesia bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Diktum-diktum mendasar inilah yang penting untuk dihayati, diwujudkan dalam kehidupan kebangsaan oleh seluruh warga negara, elit bangsa, dan penyelenggara negara. Boleh jadi semua warga dan elit bangsa tahu dan hafal akan kandungan isi pembukaan UUD 45 maupun Pancasila yang fundamental itu. Keduanya bahkan selalu dibaca pada setiap upacara hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Namun, apakah Indonesia saat ini betul-betul mencerminkan dan telah mewujudkan hal-hal esensial dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mendasar itu? Apakah praktek demokrasi Indonesia sejalan dengan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan? Apakah pemerintah telah mewujudkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Disinilah pentingnya penghayatan dan pelaksanaan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang fundamental itu dalam keseluruhan gerak kebangsaan dan bernegara. Negara Republik Indonesia menjunjung tinggi dan mengakui agama dan kepemilikan agama sebagaimana termaktub dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, negara Indonesia pun tidak boleh memberi ruang dan apalagi mempraktekkan sistem kehidupan yang sekular, anti agama dan anti Tuhan. Indonesia memang bukan negara agama, tetapi agama hidup dalam totalitas jiwa bangsa dan konstitusi Indonesia. Menurut Soekarno, bukan hanya bangsa, tetapi negara Indonesia
harus bertuhan. Negara harus menjamin hak-hak dasar beragama. Segala hal yang bertentangan dengan agama, seperti perjudian, kebebasan perilaku, pelecehan seksual, LGBT, dan berbagai tindakan kemaksiatan lainnya, jangan dibiarkan tumbuh di Republik ini, hatta atas nama hak asasi manusia. Umat beragama pun niscaya menjadi penyebar nilai-nilai kebenaran, kebaikan, dan etika luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Umat dan para pemimpin agama dipanggil menjadi penjaga nilai luhur dan keteladanan utama di dunia nyata. Negara Indonesia juga mengakui kebudayaan nasional dan daerah sebagai sumber mozaik luhur kehidupan kolektif bangsa Indonesia. Pendidikan Indonesia dilekatkan dengan jiwa iman, takwa, dan akhlak mulia yang berbasis nilai agama, serta menjunjung tinggi nilai budaya, ilmu pengetahuan, dan persatuan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa untuk terwujudnya peradaban bangsa. Karenanya, melalui Pancasila, agama, dan kebudayaan bangsa yang luhur, maka seluruh warga bangsa dan para elitnya terbimbing kehidupannya dengan benar, baik, pantas, dan mulia. Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hidup nilai moral dan etika luhur sehingga berindonesia tidak salah arah dan salah kaprah. Ki Bagus Hadikusumo, anggota BPUPKI dan pahlawan nasional, dalam pidato di BPUPKI 31 Mei 1945 mengingatkan tentang pentingnya nilai-nilai agama dalam perilaku nyata berindonesia. Ki Bagus yang juga ketua PP Muhammadiyah saat itu menyatakan, segala kekusutan masyarakat itu harus dicari. Apakah yang menjadi sebab-sebabnya? Kita akan dapat mengetahuinya bahwa segala macam kekusutan dan kekacauan masyarakat itu timbul dari keadaan jiwa yang kusut, yang didorong oleh hawa nafsu jahat dalam dada manusia. Setengah dari kehendak jahat yang paling berbahaya menurut Ki Bagus ialah tamak dan serakah, yaitu hendak menang sendiri, hendak enak sendiri, hendak kaya sendiri, dan hendak mendapat nama sendiri. Kami percaya masih banyak elit dan warga bangsa bersedia menjunjung tinggi nilai Pancasila. Agama dan kebudayaan luhur bangsa dalam totalitas jiwa, kata dan tindakan nyata. Nilai-nilai luhur itu hidup dan tercermin di dalam keteladanan para elit bangsa yang ditiru baik oleh seluruh warga bangsa. Saudara sebangsa dan setanah air yang saya cintai dan saya banggakan, para elit dan warga bangsa, ketika hari ini bangsa Indonesia merayakan hari ulang tahun kemerdekaan ke-79 dengan gembira, marilah berefleksi mendalam agar berbangsa bernegara dengan syarat makna.
Merayakan kemerdekaan tentu mengandung rasa gembira sebagai ekspresi kesyukuran atas karunia Tuhan yang sangat berharga. Namun, kegembiraan mesti disertai penghayatan akan makna merdeka dan nilai-nilai dasar yang menjadi nyawa Indonesia. Agar kegembiraan itu tidak bersifat lahiriah semata, apalagi berubah menjadi pesta pora. Apakah Pancasila saat ini benar-benar menjadi ruh, jiwa, atau nyawa dalam penyelenggaraan dan kebijakan membangun negara Republik Indonesia? Apakah seluruh warga dan pemimpin Indonesia senantiasa berpikir, bersikap, dan bertindak di atas nilai utama Pancasila? Pancasila tidak menjadi jargon dan kata-kata belaka. Pancasila niscaya menjadi praktek hidup berbangsa dan bernegara yang luhur dan utama. Wujudkan dan praktekkan Pancasila dalam kehidupan politik, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, dan kebijakan-kebijakan publik secara nyata. Kekuasaan dalam pemerintahan negara, di eksekutif, di legislatif, di yudikatif, dan lembaga-lembaga bentukan pemerintahan lainnya harus berdiri tegak di atas nilai dasar Pancasila dan Konstitusi Indonesia. Agama dan kebudayaan menjadi nilai luhur yang membentuk dasar moral dan etika ber-Indonesia agar elit dan warga bangsa tidak bertindak sekehendaknya. Ketika saat ini bangsa Indonesia merayakan hari ulang tahun kemerdekaan ke-79, maka hayati dan praktekkan nilai-nilai dasar yang menjadi nyawa negara Republik Indonesia itu. Jangan berhenti di kulit luar dan kesemerakan lahiriah semata. Bangunlah jiwa Indonesia agar lahir Indonesia Raya yang bernyawa, yakni Indonesia yang benar-benar merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, sebagai tujuan dan cita-cita nasional yang digoreskan para pendiri negara. Bawalah negara tercinta ini pada cita-cita luhurnya yang mulia. Rakyat Indonesia menderita ratusan tahun akibat kezaliman penjajah. Sekarang kita yang menikmati bumi dan kekayaan negeri ini mestinya menghayati betul betapa pengorbanan mereka untuk Indonesia. Dan jangan kita sia-siakan, apalagi kita hianati. Di antara pejuang bangsa itu bahkan banyak yang tidak berpredikat pahlawan nasional. Bahkan gugur tanpa nama. Karenanya, jangan biarkan Indonesia saat ini nestapa, apalagi mati suri, karena raganya terlepas dari jiwanya. Korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, politik uang, politik transaksional, politik dinasti, utang negara, salah urus, dan penyimpangan dalam pengelolaan sumber daya alam, wujud dari pengkhianatan atas jiwa kemerdekaan Indonesia yang telah diperjuangkan dengan darah dan nyawa oleh para pejuang dan pendiri Indonesia.
kemerosotan moral, etika, dan segala tindakan buruk dalam berbangsa bernegara merupakan bentuk perusakan jiwa Indonesia. Maka kunci Indonesia Raya agar tetap bernyawa dan tidak salah arah dalam memperjuangkannya, semuanya berada di pundak para pemimpin bangsa. Jadilah para pemimpin Indonesia yang berjiwa, berpikiran, bersikap, dan bertindak sejalan dengan nilai-nilai luhur Pancasila, agama, dan kebudayaan, serta sejarah Indonesia yang syarat makna itu. Jadilah para pemimpin negarawan yang mengedepankan kepentingan Indonesia di atas kepentingan diri, kroni, dinasti, dan golongan sendiri. Mr. Supomo bahkan mengingatkan dalam pidatonya, kepala negara dan badan-badan pemerintahan lain harus bersifat pemimpin yang sejati, penunjuk jalan ke arah cita-cita luhur yang diidam-idamkan oleh rakyat. Negara, kata dia, harus bersifat badan penyelenggara, badan pencipta hukum yang timbul dari hati sanibari rakyat seluruhnya. Bukan dari hasrat dan langkah diri sendiri yang haus kuasa. Para pemimpin Indonesia harus sudah selesai dengan dirinya, dengan mengutamakan sikap memberi dan bukan meminta, apalagi mencuri dari Indonesia. Jangan tanyakan apa yang negara ini berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang telah kamu berikan kepada negaramu, kata John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat. Jangan sampai Indonesia Raya kehilangan nyawa karena warga dan elit bangsanya bertindak sekehendaknya, menjadi elit dan warga pemburu kuasa, tahta, dan gemerlap dunia. Para pemimpin Indonesia, termasuk para ilmuwannya, niscaya menjadi penjaga integritas kenegarawanan berbasis nilai-nilai luhur Pancasila, agama, dan kebudayaan bangsa. Menjadi para elit penjaga kebenaran, moral, etika, pengetahuan, dan kemajuan bangsa. Semua harus konsisten mengutamakan kepentingan negara dan bangsa dengan berkorban sepenuh jiwa raga. Para elit negeri, jangan sibuk membangun legasi dan kepentingan diri yang merusak nilai-nilai luhur dan membebani masa depan Indonesia. Jadilah elit dan warga penyebar kebaikan berbasis iman dan takwa, agar Tuhan memberkahi Indonesia sebagaimana janjinya. Walau anna ahlal qura aman wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi, mereka mendustakan para rasul dan ayat-ayat kami. Maka kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan. Al-A'raf 96.
keberhasilan Indonesia di bidang ekonomi, politik, dan kemajuan fisik sedikjaya apapun tidak akan bertahan lama jika negara dan bangsa kehilangan nilai-nilai luhur nan utama. Menjadi Indonesia tanpa nyawa. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.